Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah jenazah kita masukkan ke liang lahat atau ke dalam kubur, maka wajib hukumnya kepada jenazah itu kita arahkan, kita hadapkan dia ke kiblat. Dan yang paling abdul adalah bahwa kita menghadapkannya, membaringkannya menghadap kiblat itu adalah ke lambung kanan. Adapun kalau kita hadapkan dia ke kiblat ke lambung kiri itu hukumnya makruh. Yang sunnah itu adalah ke lambung kanan. Kemudian setelah itu kita buka ikatan yaitu kain kafannya. Dan setelah kita buka ikatan kain kafannya, kita tempelkan pipinya ke tanah dan kita tempelkan hidungnya ke dinding kuburan. Dan perbuatan yang seperti itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian setelah itu kita buka tadi ikatan yaitu kain kafannya yang di kepala, yang di pinggang dan juga di lutut dan di kaki. Kemudian setelah itu dijelaskan dalam kitab Hasyiah Jamal bahwa sunnah bagi seseorang itu kalau sudah dimasukkan jenazah itu ke dalam kuburan kita kumandangkan azan. Kenapa dikumandangkan azan? Karena dijelaskan dalam kitab Hasyiah Jamal itu bahwa barang siapa yang dilahirkan ke atas dunia ini keluar dari perut ibunya, maka sunnah bagi seseorang yaitu mengumandangkan azan. Kemudian demikian juga seperti itu penjelasan yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa yang dijelaskannya bahwa kalau ada orang yang meninggal kembali ke perut ibu, maka sunnah hukumnya kita mengumandangkan azan. Walaupun tidak ada, yaitu dijelaskan secara hadis yang sahih, yaitu tentang mengumandangkan azan itu. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, karena kita tadi disunnahkan kita setelah keluar yaitu dari perut ibu, maka kata Nabi azankan seseorang itu. Maka demikian juga kata Ibnu Hajar Al-Haytami setelah masuk ke perut ibu dan juga sunnah kita mengumandangkan azan itu. Di mana tempat mengumandangkan azan itu? Bukan di atas kuburan. Masuk kita yaitu ke dalam kuburan itu kita dekatkan ke kuping si jenazah. Maka kita kumandangkanlah azan seperti azan yaitu dalam solat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah kita kumandangkan azan tadi, sebagaimana saya jelaskan sunnah tadi menempelkan pipinya yaitu ke tanah dan menempelkan hidungnya dan keningnya yaitu ke dinding tanah, ke dinding kuburan itu. Kemudian setelah itu dijelaskan dalam kitab ini. Sunnah bagi kita adalah yaitu mengambil kepalan tanah yang keras. Kenapa kita ambil kepalan tanah yang keras itu? Agar apa? Untuk ganjal yaitu kepala seseorang dan itu menjadi bantal yaitu si jenazah. Kenapa dalam kitab kita ini Sabilal Muhtadin dijelaskan bahwa makruh hukumnya kalau kita membuat bantal selain tanah atau kita ambil bunga-bungaan atau kita ambil kapas menjadi bantalnya si jenazah. Perbuatan yang demikian itu hukumnya makruh, maka yang disunnahkan adalah kita untuk ganjalnya itu bantalnya dari tanah, ganjalnya juga dari tanah. Sewaktu kita mengambil ganjal kepalanya itu jangan goyang kepalanya itu, jangan nanti setelah kita pulang yaitu telentang jenazah itu, maka kita ambil kepalan tanah untuk mengganjal kepalanya pas di bawah tengkuknya. Kata dalam kitab yaitu Matla'ul Badaraini wa Majmu' Bahraini, sewaktu kita mengganjalnya sebelum kita letakkan yaitu di bawah tengkuk si jenazah, kita bacakan yaitu bacaan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai ujung yaitu salamun ya hatta matla'il fajr. Kita baca 7 kali dan dijelaskan dalam kitab yaitu Matla'ul Badaraini wa Majmu' Bahraini. Pengarangnya adalah Daud Al-Fatani. Maka setelah itu
barulah kita tempelkan di bawah tengkuknya yang tadi sudah kita bacakan tanah yang keras sebagai ganjal itu bacaan inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 7 kali. Setelah selesai itu kita ambil satu kepalan yang keras lagi untuk ganjal pinggangnya, yaitu dan kita bacakan kata kitab, yaitu pengarang kitab Matla'ul Badroini wa Majwahroini, apa kata Daud Al-Fatoni, bahwa kita bacakan juga lagi inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 7 kali untuk kepalan yang kedua dan kita tempelkan di pinggangnya. Kemudian setelah itu selesai kita membacakan itu untuk kepalan yang kedua, kita ambil kepalan yang ketiga. Kemudian kita baca juga inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian kita baca sebanyak 7 kali. Setelah itu kita tempelkan yaitu di lututnya. Dan ini adalah ganjal. Agar apa, nanti setelah kita pulang ataupun seandainya jenazah itu kita tinggalkan tidak terlentang di dalam kuburnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini perbuatan yang disunnahkan yaitu Daud Al-Fatoni dalam kitab Matla'ul Badroini. Apa tujuannya adalah? Tujuannya adalah nanti kalau seandainya ada pertanyaan mungkar dan nakir, maka seseorang yang ada di dalam kuburan itu akan diringankan oleh Allah pertanyaan mungkar dan nakir itu kepada si jenazah. Adapun yang tadi yang pertama saya jelaskan, disunnahkan kita mengajankannya kata imam yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Hasyiah Jamal, agar nanti orang yang di dalam kuburan itu tidak diganggu oleh setan. Kenapa? Dengan kita kumandangkan yaitu azan di kuburan itu, maka terbirit-biritlah setan yang ada di sekitar itu. Maka oleh sebab itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami, walaupun ini tidak ada yaitu isyarat atau hadis yang menjelaskan secara sahih, maka sunnah hukumnya kita mengumandangkan azan yaitu di dalam kuburan itu setelah kita memasukkan jenazah itu ke dalam kuburan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.